في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara, jadi kita sekarang ini berbahagia karena apa? Sejak bulan Desember ini grup ketiga yang saya pimpin, dan bulan Desember kita belum bisa masuk ke tempat ini. Minggu lalu ada grup Indonesia yang saya bawa bisa masuk, itu pun karena belum Ramadan. Pada saat bulan Ramadan biasanya tingkat ketegangan lebih menajam, tetapi alhamdulillah puji Tuhan hari ini kita bisa masuk ya. Makanya di itinerary Galileo dia pernah disebutkan ada jadwal ke sini karena takutnya kalau ternyata situasi tidak memungkinkan secara politis, orang nagih loh di daftar ada kok enggak ada. Tapi puji Tuhan ternyata sekalipun itu tidak ada di itinerary Galileo, tapi kita bisa masuk di sini. Dan yang kedua, kemarin kan banyak pertanyaan dari teman-teman pada waktu di Dominus Flevit tentang dua masjid ini. Ya, inilah pusat ketegangan antara Israel dengan Palestina. Karena tempat ini, tempat yang area ini semua yang dikenal dengan Haram Asy-Syarif oleh orang Islam, yang dikenal dengan Har Habet, Bukit Bait Suci oleh orang Yahudi. Nah sebetulnya kalau saya berpikir ya, kita harus ada sumber netral yang bisa menginformasikan tentang sejarah tempat ini. Padahal kan ada sumber Yahudi dan kitab suci Kristen Yahudi, misalnya Alkitab. Lalu sumber-sumber dari kitab Talmud itu sumber dari pihak Yahudi, dan kedua sumber sejarah dari pihak Islam. Ya. Kemudian sumber sejarah dari pihak netral. Nah, itu yang penting, yang netral ini. Yang pertama sekarang sumber sejarah dari pihak Yahudi. Tempat ini adalah tempat-tempat yang sangat penting, ya, artinya di sekeliling ini juga. Kalau di bawah tadi kita masuk dari tembok barat Hakotel Hama'arifi. Orang di luar Yahudi menyebut tembok ratapan, Haitun al-Mubaka. Itu tercatat misalnya di dalam sumber Yahudi yang disebut Megilot Ta'anit. Megilot Ta'anit itu intinya adalah mereka berkabung memperingati hancurnya bait suci yang mereka sebut sebagai Tis'a B'Av, tanggal 9 bulan Ibrani Ab. Itu tercatat dalam traktat Megilot Ta'anit yang kira-kira ditulis tahun 160 Masehi. Itu sumber Yahudi. Dan mereka percaya bahwa dibuktikan dari sumber-sumber yang tercatat secara historis, direkam dalam Alkitab ya. Misalnya kalau dari Perjanjian Baru umat Kristen, Yesus mengatakan, kamu lihat gedung yang megah ini yang sangat dibanggakan oleh murid-murid Yesus. Akan tiba waktunya, tidak satupun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Dan itu terjadi tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Bahkan jamnya pun dicatat. Itu tertulis dalam catatan Yosefus bahwa api itu mulai menyala dan membakar ruangan kudus itu pada kira-kira sembahyang petang, sembahyang minkah. Jadi kalau waktu kita asar ya, kira-kira tahun 70 Masehi itu sejajar dengan tanggal 9 bulan Ibrani Ab 5 Agustus tahun 70 Masehi. Itu sumber dari pihak Yahudi. Makanya
kenapa orang Yahudi begitu mempertahankan Yerusalem, dan Yerusalem tidak boleh dibelah jadi dua. Ini saya ngomong sebagai pihak yang netral ya. Tidak boleh dijadikan ibu kota negara Palestina, karena bagi orang Yahudi Yerusalem itu segala-galanya. Bayangkan ya, sejak tahun 135 itu pada masa Kaisar Hadrianus mengalahkan atau meluluh lantakan pemberontakan di mata Roma, yaitu Simon Bar Kokhba. Mereka hanya diizinkan berdoa di tembok barat itu setahun sekali. Dan mereka terserak-serak di seluruh muka bumi sejak tahun itu. Dan kalau orang Yahudi ada di Irak, ada di Mesir, ada di Eropa, ada dimanapun, setiap Paskah mereka selalu mengatakan tahun ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Lisana haba'ah Yerusalem. Karena nama Yerusalem itu magnet rohani bagi setiap orang Yahudi. Bagi seorang Kristen tidak terlalu lagi. Karena orang Kristen lebih menekankan Yerusalem baru. Karena robohkanlah bait Allah ini dalam waktu 3 hari, aku akan membangunnya kembali, kata Yesus. Tapi orang Yahudi mengatakan 46 tahun kami membangun. Itu dari masa perluasan bait ini oleh Herodes. Bagaimana kamu mau membangunnya selama 3 hari? Padahal yang dimaksudkan di situ adalah tubuhnya sendiri. Ya kan? Maka orang Kristen punya gereja yang namanya gereja kubur suci atau gereja Anastasis atau gereja kebangkitan yang nanti juga kita kunjungi. Tempat di mana situs Golgota dulu ada. Itu dari sumber Yahudi. Sekarang dari sumber Islam. Sumber Islam itu mencatat peristiwa penaklukan Yerusalem itu dalam catatan Ibnu Khaldun. Khususnya dalam buku Tarik Ibnu Khaldun. Jadi ketika Khalifah Umar itu tahun 632 Nabi Muhammad meninggal, 638 Umar datang ke tempat ini. Jadi hanya berjarak berapa tahun? 6 tahun saja masuk ke Yerusalem ini. Dia satu saat diterima oleh patriark gereja ortodok yang namanya Sophronius. Disuruhlah Umar sholat di gereja Holy Sepulchre. Tapi Umar tidak mau. Karena nanti kalau saya mau sholat di gerejamu, nanti umat Islam menyangka bahwa gerejamu sudah direbut oleh Amirul Mukminin. Maka dia minta ditunjukkan tempat di mana istilah Islam, Masjid Nabi Daud. Istilah masjid tentu itu bukan istilah Yahudi kan. Istilah itu kan istilah Islam. Tapi ditunjukkan tempat yang tadi Kristen katakan sakroh itu. Bagi orang Yahudi itu juga segala-galanya. Karena apa? Itu tempat di mana Ishak dikorbankan, nyaris dikorbankan. Dan mereka merayakannya dengan perayaan yang namanya Akedah Yitzhak, yaitu pengikatan Ishak setiap tahun baru Yahudi, yang namanya Rosh Hashanah. Itu sumber Islam yang mengatakan bahwa kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan setelah zamannya Umar, itu masuk dinasti Umayyah, membangun masjid ini yang lebih tepat dikatakan monumen ini, yaitu Qubatus Sokroh atau Masjid Kubah Karang, di mana karang di atas itu bagi orang Yahudi tempat dulu nyaris Ishak dikorbankan. Lalu putra beliau Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan tahun 705 mulai kira-kira dan selesai kira-kira tahun 715 itu membangun ini yang disebut Masjidil Aqsa. Lah Masjidil Aqsa itu dinamakan berdasarkan ayat Al-Quran. Karena di situ dikatakan Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi masjid ini dinamakan berdasarkan surat Al-Isra. Sementara masjid ini dibangun jauh setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, itu dari sumber Islam. Ketika Umar datang ke sini, dia melakukan perjanjian. Yang namanya itu adalah perjanjian Ilya. Kenapa disebut Ilya? Karena Ilya itu bukan nama yang ada dalam Alkitab, yaitu Yerusalem. Ilya itu adalah nama yang disematkan oleh Kaisar Hadrian, ya,
sebagai pengganti nama Yerusalem supaya tidak menimbulkan magnet rohani lagi bagi orang Yahudi untuk memberontak seperti pengalaman menaklukkan Bar Kokhba. Maka kota ini diganti namanya dengan Alia Capitolina dan kota ini dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Ya. Nah, sekarang berdasarkan dua sumber Yahudi, Kristen dan Islam ini, maka kita melihat sumber netralnya sekarang. Sumber netralnya dari mana? Salah satunya dari catatan seorang sejarawan, namanya adalah Dio Cassius. Bukunya itu berjudul Historia Romana. Nah, dalam buku ini dia mengatakan bahwa Kaisar Hadrian itu membangun kuil untuk pemujaan dewa Jupiter di kota yang sangat disucikan orang Yahudi, yaitu kota Yerusalem. Di kota itu didirikan kuil untuk Jupiter dan kota itu dinamakan Alia Capitolina. Ini sumber netral, di luar Yahudi, di luar Islam, ya, sumber netral. Dan ternyata katanya Dio Cassius itu menulis kira-kira tahun 170-180 kira-kira. Dia mengatakan bahwa, kata Dio Cassius itu, orang-orang Yahudi sangat marah terhadap Roma karena mereka dianggap menajiskan kota suci karena membawa dewa asing, penyembahan asing ke kota suci mereka. Inilah yang menyebabkan pemberontakan Yahudi. Nah, ini sumber ini bisa dipercaya karena apa? Karena ini bukan orang Yahudi yang nulis, ya. Itu saya kira sumber terakhir yang disebutkan sumber netral dari Dio Cassius. Ada 3 keputusan. Pertama, ya, kota suci Yerusalem diganti namanya dengan Alia Capitolina. Dan Khalifah Umar menggunakan nama pagan ini, Perjanjian Elia. Kedua, nama Israel dihapus dari sejarah dan diganti dengan Palestina. Jadi jangan Anda mengatakan orang Palestina itu terkutuk karena pengikutnya Goliat. Ya bukan itu. Itu Palestina modern ini adalah orang-orang Arab yang tinggal di provinsi Palestina. Dan provinsi ini dulu di bawah kekuasaan Turki Utsmani, namanya berasal dari Kaisar Hadrian. Kemudian nama Israel diganti Palestina dan orang Yahudi tidak boleh tinggal di kota Yerusalem, termasuk orang Yahudi pengikut Yesus. Tetapi orang Kristen yang bukan orang Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Itulah yang menyebabkan ketegangan antara Yahudi dan Kristen, sehingga nantinya mulai berpisahlah antara orang Kristen dari sinagoga bersama, lalu muncullah gereja dalam pengertian terpisah sama sekali dari Yudaisme. Nah, kiranya penjelasan ini bisa memperlengkapi perspektif kita tentang kota suci Yerusalem, secara khusus adalah Bukit Bait Suci yang kita kunjungi sekarang. Dari kota suci Yerusalem, saya mengucapkan salam damai bagi mereka yang mencintai perdamaian dan damai di bumi bagi setiap orang yang berkehendak baik. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom.